ada beberapa jenis sepeda ya. Ini kalau teman-teman mau balap. Jadi kemudian sepeda yang kedua ini sepeda di daerah pegunungan atau ini sepeda lipat praktis. Jadi praktis digunakan, bisa naik busway. Yang nomor satu itu adalah di pegunungan atau dari segi kepraktisannya. Ya, oke, itu tips. Pagi teman-teman, apa kabar? Pagi ini kita akan buat konten tips untuk pesepeda pemula. Ya, ikuti tips ini sampai selesai. Ada 7 tips untuk pesepeda pemula. Apa saja itu? Mari kita ikuti tipsnya satu persatu. Ya, sekarang ini pesepeda makin antusias sejak adanya pandemi ini. Tapi kita perlu tahu juga apa saja yang perlu diketahui oleh pesepeda pemula. Oke, teman-teman, silakan subscribe ya. Jika di subscribe, pertama kali mendapatkan video dari saya. Oke, kita ikuti tipsnya. Tips nomor 1, pilih sepeda yang tepat. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis sepeda ya. Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada sepeda jenisnya road bike ya. Sepeda ini kalau teman-teman mau memakai, ini khusus untuk sepeda pembalap. Wah, jadi bagi pembalap-pembalap profesional ini akan memilih sepeda yang jenis ini. Di sini kita lihat ini stangnya ya, ini agak turun ke bawah supaya ini kecepatannya bisa lebih cepat lagi. Nah, ini khusus untuk pembalap. Jadi, kemudian sepeda yang kedua ini jenisnya mountain bike. Nah, ini sepeda mountain bike ini khusus untuk sepeda di daerah pegunungan atau memang jalannya tidak rata ya. Ini jenis sepeda yang dipilih. Nah, kemudian nomor 3 ini sepeda lipat. Nah, ini lagi populer ini sekarang nih. Di daerah-daerah perkotaan ini sepeda ini sangat populer karena lebih praktis. Lebih praktis digunakan, bisa dilipat, bisa naik MRT, bisa naik busway, bisa naik kereta api. Ini bisa dibawa kemana-mana dan sangat praktis. Jadi tips yang nomor 1 itu adalah pilih sepeda yang tepat. Nah, sepeda disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Apakah akan digunakan untuk road bike di jalan raya, kemudian di pegunungan, atau dari segi kepraktisannya. Ya, oke, itu tips nomor 1. Perhatikan kenyamanan. Nah, ini juga penting kita dalam bersepeda. Perhatikan sadel. Ini sadel ini berfungsi untuk kenyamanan pada saat kita duduk. Dan juga ini handle grip. Ini pegangan ini juga penting ya. Ini perhatikan. Jadi ini kalau kita bersepeda tidak nyaman, ini menyebabkan tangan kita menjadi kaku atau kesemutan. Jadi perhatikan kenyamanan ini. Oke? Itu tips nomor 2. Tips nomor 3. Nah, ini penting ini. Pelajari cara memperbaiki ban yang bocor. Nah, ini ban ini juga ini biasanya kita malas nih. Kalau kita touring, kalau bannya bocor tiba-tiba, ini kita harus bisa memperbaiki ban. Ya, bagaimana cara membongkarnya dan memasangnya kembali dan juga menambalnya. Oke, tips nomor 3. Ya,
ini tips nomor 4. Miliki perlengkapan keamanan. Nah, apa saja itu? Yang paling utama ini helm. Ya, teman-teman harus punya helm supaya melindungi kepala kita jika terjadi sesuatu. Oke? Nah, nomor 2, kita harus punya sarung tangan. Ini juga penting ya, supaya tangan kita itu terjaga dan tidak kesemutan. Biasanya kita bersepeda itu sering kesemutan. Nah, kemudian kita harus punya pompa kecil. Biasanya kita punya, ini tidak tersedia di sini. Ini harus ini kita punya. Kemudian supaya kita gaya juga harus punya ini kacamata ya. Ini melindungi mata kita dari sinar matahari. Dan ini juga kalau bajunya tidak lengan panjang, kita punya mindset. Nah, dan itu yang paling penting dalam bersepeda. Dan ini juga penting nih. Ini ya, ini tempat untuk alat-alat kecil ya yang perlu dalam bersepeda. Nah, kita juga punya persediaan ban dalam. Nah, ini perlu ya, ban dalam itu kita harus sediakan pada saat kita bersepeda. Siapa tahu di perjalanan bannya itu gembos, jadi kita punya cadangan. Oke, itu tips nomor 4. Nomor 5. Nah, tips nomor 5, pelajari teknik dasar. Ya, teknik dasar itu pada saat kita pengereman. Ini perlu dipelajari, pengereman, fungsinya, rem sebelah kiri, rem sebelah kanan, ini dipelajari. Kemudian pelajari teknik kita pada saat mengoper gear. Ya. Kemudian kalau sepedanya itu cranknya double, ini juga bisa dipindahkan. Nah, pada saat putaran ini yang besar, ini biasanya untuk kecepatan di jalan rata. Kemudian kalau kita pindahkan ke crank yang lebih kecil, ini kita gunakan untuk ditanjakan. Nah, ini harus dipelajari oleh teman-teman sebelum memulai bersepeda. Tips nomor 6. Nah, nomor 6 ini perhatikan asupan pada saat kita bersepeda. Ini juga penting ya. Minum ini harus disediakan supaya kita tidak kekurangan cairan ya. Ini penting. Kita harus minum setiap 30 menit saat bersepeda. Nah, setiap 90 menit kita harus makan makanan ringan atau snack, roti, supaya energi kita tetap terjaga. Oke? Tip nomor 7. Nah, perlahan tapi pasti. Nah, ini teknik kita mengayuh sepeda. Perhatikan, kita mengayuh sepeda itu tidak usah terlalu kencang pada saat awal. Pelan saja, tapi makin lama makin kencang. Ya, itu teman-teman, perlahan tapi pasti. Oke? Nah, itu 7 tips bersepeda untuk pemula. Nah, teman-teman, jangan lupa ikuti tips ini ya. Dan jangan lupa subscribe dan silahkan komentar. Jika ada tip-tip lainnya ya, silahkan komen di bawah ya channel ini. Kemudian jangan lupa kita tetap berolahraga dengan bersepeda supaya badan kita tetap fit dan sehat. Salam olahraga.